Oke, kali ini kita jalan-jalan ke Garut, Jawa Barat. Tapi bukan sembarang jalan-jalan, kita akan menelusuri sebuah gunung yang, percaya deh, ceritanya jauh lebih kaya dari sekedar pemandangannya yang indah. Pernah kebayang nggak ada satu tempat, satu gunung yang punya tiga cerita sekaligus? Di satu sisi, ini tempat suci. Di sisi lain, tempat petualangan yang seru. Dan di atas itu semua, ada mitos kuno yang menyelimutinya. Nah, di mana ya tempat seperti ini? Jawabannya ada di sini. Kenalin, ini Gunung Haruman. Namanya aja udah puitis banget ya, Haruman atau wangi. Dan nama ini tuh seolah jadi pertanda bahwa di balik hijaunya lereng gunung ini ada warisan harum yang jauh lebih dalam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gunung ini punya tiga wajah. Yuk kita bedah satu persatu, kita mulai dari wajahnya yang paling utama, yang paling sakral. Oke, perjalanan kita mulai dari kaki gunung. Kenapa dari sini? Karena disinilah letak jantung spiritualnya. Disinilah Gunung Haruman dikenal sebagai salah satu pusat ziarah terpenting di Tatar Sunda. Ini bukan tujuan wisata baru ya. Udah berabad-abad orang-orang datang ke sini buat berziarah dari berbagai penjuru. Nah, yang jadi pertanyaan, emangnya siapa sih tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini sampai tempat ini jadi begitu keramat? Nah, kekuatan spiritual Gunung Haruman ini berpusat pada tiga makam keramat. Pertama, dan ini yang paling utama, ada makam Syekh Jafar Siddiq, tokoh kunci penyebaran Islam di Garut. Lalu ada juga Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jejak dakwahnya ini masih berkaitan erat dengan para wali Songo. Dan yang ketiga, ada Nyai Fatimah, putri dari Syekh Jafar Siddiq, yang nggak cuma nerusin perjuangan ayahnya, tapi juga mewariskan sesuatu yang unik. Kita fokus dulu ke tokoh utamanya ya, Syekh Jafar Siddiq. Kalau Anda ngobrol sama warga sekitar, mereka lebih kenal dengan sebutan Mbah Wali Cibiuk. Peran beliau ini benar-benar sentral dan jadi bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah Garut. Jadi intinya begini, menurut kepercayaan masyarakat setempat yang dipegang teguh sampai sekarang, Gunung Haruman ini adalah pusatnya, epicentrum penyebaran Islam yang dipimpin langsung oleh Mbah Wali Syekh Jafar Siddiq. Inilah, bisa dibilang, fondasi spiritual dari semua cerita tentang Haruman. Heits, tapi jangan salah, warisan beliau ini nggak cuma soal spiritual loh. Ada warisan lain yang, ya bisa kita cicipi langsung, sesuatu yang melegenda di dunia kuliner. Ingat tadi ada namanya Fatimah, putri Syekh Jafar Siddiq? Nah, beliaulah yang ternyata mengembangkan sebuah resep sambal khas. Resep yang turun-temurun dan sekarang kita kenal sebagai sambal Cibiuk. Siapa sangka ya, jejak seorang wali bisa sampai ke meja makan kita dalam bentuk sambal yang jadi ikon Garut. Oke, cukup dulu cerita di kaki gunung. Sekarang yuk kita ganti kacamata, kita tinggalkan dulu sisi spiritualnya, kita mulai mendaki. Kita akan lihat wajah kedua dari Gunung Haruman. Kalau dengar kata mendaki gunung, mungkin yang kebayang langsung trek yang susah ya. Nah, lupakan itu sejenak. Jalur ke puncak Haruman ini ternyata lebar, bahkan bisa dilewati mobil. Makanya nggak heran kalau tempat ini jadi favorit buat lari pagi atau sekedar jalan santai. Gunung yang ramah banget deh. Puncaknya ada di ketinggian 1.215 meter di atas permukaan laut. Dari sana pemandangannya luar biasa. Kita bisa lihat hamparan Garut terbentang luas, dan serunya kita bisa menikmati semua itu tanpa harus ngos-ngosan mendaki. Nah, begitu kita sampai di puncak, ceritanya berubah lagi. Ini dia wajah ketiga Haruman, di mana petualangan modern bertemu dengan legenda dari masa lalu. Area puncaknya ini dikenal dengan nama Haruman Jingga, dan sekarang tempat ini jadi pusatnya aerosport, terutama para layang. Bayangin deh kontrasnya, di bawah sana suasana khusyuk ziarah, di sini di atas adrenalin dan petualangan. Beda banget kan? Dan buat Anda yang suka tantangan, dengan biaya sekitar Rp450.000, Anda bisa terbang tandem para layang, melihat semua keindahan ini dari sudut pandang seekor burung. Ini perspektif yang sangat sekali berbeda dari para peziarah di bawah sana ya kan? Tapi tunggu dulu. Jauh sebelum ada parasut para layang yang berwarna-warni di langit Haruman, puncak ini udah punya cerita sendiri. Cerita yang lebih tua, yang berakar pada mitos. Disinilah letak keunikannya. Di puncak ada sebuah batu besar yang disebut Batu Kuda. Menurut mitos, ini adalah kuda tunggangan Prabu Kian Santang yang membatu saat menyebarkan Islam. Tapi, menurut para peneliti, situs ini kemungkinan adalah pusat pemujaan dari zaman Megalitikum, jauh sebelum itu. Jadi, dalam satu batu, kita punya cerita mitos dan jejak sejarah prasejarah. Keren kan? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Gunung Haruman ini bukan cuma satu hal,
Keharumannya itu justru datang dari perpaduan yang unik ini, di mana spiritualitas, petualangan, dan mitos kuno bisa hidup berdampingan di satu lokasi yang sama. Ya, inilah 3 wajah Gunung Haruman. Dia adalah pusat spiritual dengan makam keramatnya. Dia adalah arena petualangan untuk hiking dan para layang. Dan dia juga saksi bisu sejarah prasejarah dan legenda lokal. 3 dunia yang berbeda menyatu dalam satu landscape. Nah, ini yang jadi perenungan buat kita semua. Ketika modernitas dan pariwisata datang, dengan para layangnya, dengan kemudahan aksesnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga agar jiwa sakral dari tempat seperti Gunung Haruman ini tidak hilang? Gimana menurut Anda?